Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayah yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa meneruskan lagi pengajian Aidatul Nasyiin dengan judul An-Nifaqu. Perlu diperhatikan anak-anak, ini An-Nifaqu penting sekali. Satu penyakit yang kalau hinggap pada hati kita membahayakan, yang artinya adalah sifat munafik. Ini menghambat kemajuan, menghambat pembangunan, menghambat perjalanan, itu adalah An-Nifaq. Bismillahirrahmanirrahim. An-nifaqu, sifat kemunafikan. Lam aro bainal khilali. Lam aro ora ningali sapa ingsun bainal khilali ing dalem antarane pira-pira pekerti al-qabihati kang ala yang jelek, wasifati lan pira-pira sifat ad-dharri kang membahayakan. Aku tidak melihat antara perangai-perangai yang buruk dan juga karakter-karakter yang membahayakan. Allati sarot, yang berjalan, kang lumaku, menjalar, fi jismil ummati ing dalem jiwanya umat, fi jismil ummati ing dalem jisime umat, saroyanal kahrobai kelawan atau koyo dene menjalarnya aliran listrik fil adsami ing dalem tubuh manusia. Khollatan kelawan tingkah siji akbah kang luwih ala. Ini pada alinea pertama ini diawali dengan satu kata yang bombastis. Aku tidak melihat sebuah perangai buruk dan karakter yang hina yang menjalar pada tubuh bangsa. Dan ini cepat sekali menjalarnya, seperti menjalarnya aliran listrik pada tubuh manusia. Yang lebih jelek lagi, wala sifata lan ora ono sifat iku maujud asna'a kang luweh elek maneh, dan sifat yang tidak ada yang lebih jelek dari sifat ini. Minda innifaki, saking penyakit munafik. Bahayanya luar biasa. Bila ditingkat-tingkatkan, maka sifat munafik ini menempati posisi yang paling membahayakan. Dan bila mana ini dibiarkan, maka tingkat penjalarannya, penularannya paling cepat. Dalam seperti ketika menjalarnya aliran listrik. Terkena setrum kita langsung menjalar dan langsung menonjok pada kematian. Ini gambarannya seperti itu. Dzalika da'u utawi penyakit itu, utawi mengkono-mengkono penyakit, alwabilu kang banget yang dahsyat, wal marodu lan tegese penyakit, al fattaku kang mematikan. Penyakit yang membahayakan dan penyakit yang mematikan. Iku aksaru luwih akeh apane dororon bahayane bil ummati kelawan umat. Dzalika da'al wabil, maksudnya adalah kemunafikan itu adalah penyakit yang membahayakan, penyakit yang sangat dahsyat, penyakit yang mematikan. Lebih banyak bahayanya terhadap umat min alati a'daiha, min alati a'daiha, saking nyerbu piro-piro musuhi umat, min alati a'daiha, saking nyerbu musuhi umat.
alladzi yatahayyanuna alladzina yatahayyanuna kang podo menanti nunggu al furosa ing pira-pira kesempatan. Penyakit munafik itu selalu menanti kesempatan-kesempatan kapan kita lengah. Kalau itu sudah menjalar pada umat, bangsa, komunitas masyarakat, bahaya sekali. Al furosa ing pira-pira kesempatan, sabar penyakit munafik itu menanti kesempatan-kesempatan giliran yang akan datang. Lintikodin, krana ngrusak alaiha ing atase umat, wantikosi lan wantikos nakoso itu mengurangi, gerogoti wantikosi bilatiha lan gerogoti negarane umat, bukan saja komunitas masyarakat itu rapuh bangsanya, karena ini bukan itu saja, tetapi negara pun bisa roboh karena bangsanya sudah dihinggapi penyakit kemunafikan. Min atrofiha saking piro-piro pinggire bilat. Perlu saya sampaikan kepada para santri, akhir-akhir ini media sosial kita adalah media yang sangat empuk sekali untuk penyebaran kemunafikan. Media sosial kita adalah sarana yang luar biasa cepat sekali untuk mempropagandakan namanya kemunafikan. Berita hoax diputar balikkan, yang sebenarnya tidak terjadi diada-adakan, yang sebenarnya ada ditutup-tutupi. Ini adalah, kalau bangsa ini sudah terhinggapi itu semuanya, bahaya banget. Apalagi komunitas masyarakat kalau sudah dipecah dua, A dan B. A menggunakan jargon kanan dan B menggunakan jargon kiri. Kalau sudah tidak pernah bertemu silaturahimnya, kedua-duanya saling mencari kesalahan masing-masing. Kita lihat, saya itu sedih ketika menghadapi pemilu kemarin. Bagaimana gambarnya, gambar seorang calon presiden A ditampakkan sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Kemudian disusul musuhnya membawa calon presiden B, ditampilkan dalam posisi ibadah yang tidak benar. Kalau seperti ini, kita akan menjadi bangsa yang terpecah belah. Ini bagian dari sifat munafik yang telah mulai masuk dan merasuk pada jiwa kita. Dan ini kalau terus-menerus kita ada di dalamnya, kita yang akan bercerai-berai. Sementara tujuan mereka itu adalah sudah selesai. Tujuan mereka, satu contoh sekarang, kita tidak boleh berkelahi terus. Maaf kalau saya menyebut salah satu, kedua-duanya tokoh bangsa. Antara Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo. Sekarang sudah jadi satu kabinet memperjuangkan Indonesia. Kehebatan Pak Jokowi adalah beliau merangkul orang yang sebenarnya secara politis kemarin menjadi rival. Sedemikian juga Pak Prabowo besar hati sekali. Seorang calon presiden, beliau juga rela untuk bagaimana beliau bisa juga mendermakan diri, mendermakan ilmunya, mendermakan dirinya untuk bangsa dan negara bersama-sama dengan gerbong kabinetnya Pak Jokowi. Ini keduanya telah menunjukkan persatuan dan kesatuan, tetapi kita lihat di TV, kalau kita melihat bagaimana masyarakat pecah belah, satu dengan yang lain saling mengkanter pendapat, kadang-kadang tidak rasional, bahkan mubalek satu dengan mubalek lainnya sudah kena penyakit ini. Penyakit munafik bukan saja hinggap pada masyarakat umum. Mubalek-mubalek kita, ulama-ulama yang sebenarnya masih dengan tanda petik keulamaannya itu. Orang menyebut itu mubalek, tampil di TV, pengajian dengan keras, kuar-kuar, entah ilmunya dalam atau dangkal. Yang jelas kalau bisa sudah menyuarakan takbir dengan keras, bisa mengolok-olok salah satu, bisa memberikan kontribusi terhadap kanter-kanternya, bisa memberikan kontribusi mengolok-olok pada lawannya, itu ada disebut sebagai mubalek yang hebat. Ini hati-hati para santri saya, semuanya saya menghimbau, saya memohon, lebih muhun lagi, memohonnya sungguh-sungguh. Hati-hati, jangan sekali-kali terprovokasi oleh persoalan-persoalan yang seperti itu. Bumbu-bumbu politik itu lebih besar memprovokasi anak-anak, apalagi menjelang pilkada, ada dua calon yang berbeda.
Apalagi kalau sudah menyangkut pada politik identitas, politik yang disandarkan kepada agama, politik yang disandarkan kepada persoalan-persoalan ibadah. Ini bangsa kita itu sama semuanya. Jangan sekali-kali diseret ke sana. Ngocei siji-siji ini sholatnya bagaimana. Yaitu kalau mau mencari orang pintar sholat, cari kiai saja. Kita bukan sekedar mencari hanya pintar sholat saja. Ya sholatnya benar secara fikih. Tetapi orang yang mampu, punya kemampuan untuk menjalankan negara. Ini penting sekali. Sekali lagi anak-anak harus ngerti tentang politik. Tidak hanya sekedar karena bertempat di tempat yang komunitas masyarakatnya itu A, sehingga dia mati-matian kalau sudah membela A berlebihan. Ini saya prihatin juga. Kadang-kadang apa saja yang datangnya dari si B, kalau sudah dia pada komunitas A tidak mau menerima. Demikian juga si B tidak mau menerima kalau itu program dari si A. Nah ini bahaya banget ini ke depan. Kapan kita berakhir dengan begitu? Pemilu setelah selesai dan mengantarkan seorang jadi presiden, selesailah di situ. Kita lanjutkan. Ini akan menggerogoti dari pinggir-pinggirnya bangsa. Bangsa itu diibaratkan satu tumpeng dari semuanya, dari pinggir semuanya digerogoti habis. Pada gilirannya hanya akan roboh begitu saja. Kekuatannya ada di bangsa, kekuatannya ada pada kita, pada umat ini. Kalau kita kuat, ini saya yakin umat Islam di Indonesia mayoritas kuat, saya yakin tidak ada persoalan. Ini disitulah kata kuncinya. Innal aduwa, sesungguhnya musuh, al-muhajim, kang menyerang, iku idza ra'at nalikane ningali. Idza ra'at nalikane ningali hu ing adu sapa al umat. Musuh yang menyerang apabila umat itu melihatnya tahayyat, kalau musuh itu kelihatan dan mulai datang membawa senjata lengkap, umat kita itu secara fisik pasti siap itu. Kita saksikan saja peperangan yang ada itu. Kita akan siap ketika kita melihat lawan kita sudah mulai membawa senapan, membawa meriam, membawa macam-macam peralatan. Kita akan hadapi itu. Kalau itu musuhnya kelihatan, tahayyat, siap-siap sapa umat lidaf'i adzaha, untuk menolak kedatangan mereka akan menyakiti kita. Wasaddi ghorotihi, lan mencegah oleh gegeri adu. Musuh itu datang kan untuk memporak-porandakan kita. Kalau kita tahu secara fisik datang berbondong-bondong, berduyun-duyun, kita mampu untuk menghadapi, siap-siap dan mampu menghalau. Ini kalau musuhnya kelihatan. Wasaddi ghorotihi bima kelawan barang. Bima kelawan barang huwa kang utawi ma iku atidun, siap-siap. Berusaha, siap-siap. Kalau itu musuhnya adalah fisik, kelihatan sekali. Ladaiha ono ing sandingi umat. Wasailit difai lan piro-piro proses penolakannya. Kita juga akan kita siapkan bagaimana proses untuk menghalau musuh itu. Ya seperti sekarang penyakit corona ini sudah mulai menjalar, mulai pandemi di mana-mana, mulai ada orang ODP, PDP, ada macam-macam predikat-predikat. Kita sudah mulai siap-siap sesuai dengan status masing-masing. Ini kalau itu datangnya terlihat dan kemudian bisa diidentifikasi. Tetapi kalau munafik apakah bisa diidentifikasi? Menjalar pada diri kita, tahu-tahu kita itu berperangai seperti itu. Semakin lama, semakin tebal, semakin lama, semakin kuat, mengakar dan merasam basi pada hati kita. Kalau sudah seperti itu, kita secara personal kita itu lemah. Berikut satu keluarga kalau terkena penyakit nifak, satu keluarga lemah semuanya. Komunitas kalau kelompok itu kena munafik, lemah semuanya. Mereka selalu menggunakan dalil-dalil untuk mengalahkan musuh, padahal dalil itu bukan sebenarnya untuk itu. Sering kita lihat Al-Quran diambil ayatnya untuk melemahkan musuh. Ini kalau sudah seperti itu kita prihatin. Sama muslimnya kadang-kadang. Ini.
Kalau musuh itu tidak kelihatan, ini memang lebih sulit. Min wasailit difai saking piro-piro proses untuk menolak, wa asbabil musodamati lan piro-piro sebab bertempur. Sebab-sebab pertempuran akan kita kaji itu kalau kita itu musuhnya kelihatan. Fa illam tattaqi mongko lamun ora fa illam tattaqi mongko lamun ora ngreksa sapa umat syarrahu ing olone umat kullahu syarrahu ing olone adu. Kullahu yaskabiane adu kullahu skabiane syarr. Fa innaha mongko sak temene umat iku tadrau. Fa innaha mongko sak temene umat iku tadrau nolak sapa umat. Anha saking umat ma ing barang tastatiu kang mampu sapa umat darahu ing nolak musuh. Umat itu akan mengerahkan daya upaya semaksimal mungkin untuk menghalau bagaimana musuh itu tidak mendekati. Kalau perlu musuh harus lari berbirit-birit. Min awadhi udwanihi saking piro-piro pilorone piro-piro musuh. Dari serbuan dan dari gempuran musuh, pasti umat itu akan bersiap-siap untuk menghalau, untuk menghadang. Kalau perlu malah bagaimana bikin benteng, bagaimana musuh tidak sampai menyerbu kita. Tetapi coba kemunafikan. Kalau di jiwa kita sudah dirasuki racun munafik, wah, mulut kita berbisa. Kata-kata kita manis tapi isinya itu adalah pedas. Kadang-kadang kata-kata yang bagus, dalil, tetapi bima yusbihudzam. Kata-kata yang bagus tetapi diperuntukkan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak baik itu. Amal munafik, sesungguhnya orang munafik, alman munafik, sesungguhnya orang-orang munafik, iku aduwul ummati, musuhnya umat. Ar-rabit, yang bertempat, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah musuh bangsa yang singgah fi qalbiha ing dalam atine umat. Orang-orang munafik itu adalah musuhnya bangsa yang singgah di hati mereka. Fahiyya mongko utawi umat iku la tadri, tidak mengerti. Sedangkan bangsa tidak mengerti kalau dirinya sedang kena racun itu. Umat tidak mengerti bahwa dirinya telah dirasuki kemunafikan. Kaifatu haribuhu. Fahiyya mongko utawi umat iku la tadri, tidak mengerti. Kaifatu haribuhu, bagaimana memeranginya. Umat tidak mengerti bagaimana menyembuhkan penyakit munafik itu. Wala ta'rifu, dan tidak mengerti umat itu. Min hawa. Wala ta'rifu, lan orang ngerti sapa umat iku. Orang ngerti sapa umat. Iku man sapa, huwa kang utawi man. Nah, gitu. Siapa sebenarnya munafik itu sebenarnya? Litukawi mahu drapun ngalahake sapa umat hu ing munafik. Dia tidak tahu mana yang munafik, Latin banget itu. Litukawi mahu drapun ngalahake, untuk mengalahkan itu umat tidak tahu siapa yang harus dikalahkan. Karena tidak kelihatan Latin itu. Fahiyya mongko utai munafik. Fahuwa mongko utai munafik iku yudhaifu. Melemahkan, munafik itu melemahkan. Iku yudhaifu, melemahkan kuwataha ing kekuatane umat. Kekuatan umat digerogoti. Al maknawiyati kang bangsa maknawi, secara Latin gerogoti. Terus kita saja setiap hari itu kadang-kadang dihinggapi kemunafikan. Ada berita hoax karena mendukung kita senang untuk melawankan musuh. Kirim bagaimana jangan bangga kita mampu untuk mengalahkan dengan kata-kata itu. Sedih kita itu kalau seperti itu. Kalau sudah kita hidupnya dikuasai dirasuki oleh hal-hal yang demikian, hancur bangsa ini ke depan. Isinya satu dengan yang lain saling mengalahkan, menunjukkan gengsi dan kekuatannya masing-masing. Bahayanya media sosial, ya itu boleh itu WA, boleh itu Facebook, menunjukkan siapa saya dan melemahkan lawannya. Kalau sudah mati terkapar kita bangga. Wa yuhadzirulan, menakutkan wa yuhadzirulan, menakutkan sapa munafik mau ambado nahdotiha ing piro-piro kebangkitane umat. Orang mau bangkit takut dengan apa yang menakut-nakuti munafik itu tadi. Al-mubah menahdotaha ing kebangkitannya umat yang berkah itu.
Wahia utawi umat iku hairo dalam posisi bingung mimma saking barang yusibuhuma kang ngenani apa maha ing umat itu sedang bingung, sedang kena penyakit apa. Sulit sekali orang itu untuk bersatu. Sana sini hanya bicara tentang kebaikan dirinya dan kejelekan orang lain. Itu adalah akibat dari kemunafikan yang merasuki. Kita itu topeng sebenarnya, wajah kita itu topeng. Wajah kita itu penuh dengan kemunafikan. Yang sebenarnya hakiki kalau kita buka topeng kita itu, wajah kita itu sudah tidak jelas sekali. Walha itu sebuah kata-kata idiom sangat bingung. Walha membingungkan, mindain saking penyakit. La ta'rifu kang orang ngerti sapa umat kun hahu ing hakikate munafik. La ta'rifu kang orang ngerti sapa umat kun hahu ing hakikate penyakit. Penyakit munafik, umat tidak mengerti sedang kena penyakit apa ini. Wala masdarohu lan ora weruh. Gon timbule munafik, gon timbule penyakit dan tidak mengerti dari mana sumber dan munculnya penyakit itu. Tahu-tahu manusia sudah beringas, sudah rakus, sudah sedemikian temperamental. Luar biasa, apalagi kalau sudah mereka dengan komunitasnya, sudah dengan kelompoknya, tidak lupa dia bahwa dirinya itu adalah muslim yang harus taat, harus santun, harus baik. Yang dihadapi itu siapa? Ini kadang-kadang kita prihatin dengan saudara-saudara kita yang kadang-kadang agitatif banget ketika dia itu sedang dengan mengatasnamakan memperjuangkan kalimat Allah, tetapi yang justru dihadapi itu adalah teman-teman kita sendiri. Saya kira seperti itu untuk pasal terkait dengan munafik ini. Hati-hatilah anak-anak sekalian, kita jaga lisan kita, jaga diri kita, jaga hati kita dari segala kemunafikan, dari diri kita sendiri. Kalau kemarin kita munafik, harus sekarang ini mulai kita jaga diri kita dari terhindar dari sifat kemunafikan. Keluarga kita dan bangsa kita semoga segera terhindar dari kemunafikan dan kita bersama-sama menjunjung nilai-nilai Islam yang universal, nilai-nilai Islam yang sangat diagung-agungkan, yaitu humanisme, pluralisme, dan kita harus menjunjung kita itu adalah hidup pada masyarakat yang multikultural, penuh dengan budaya. Saya kira seperti itu. Kalau itu kita akan bangkit dan jadi bangsa yang jaya. Sekian, waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.